Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Binbas TV dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan berbagai macam anugerah kenikmatan kepada kita semua. Kenikmatan-kenikmatan yang banyak sekali tidak terhitung jumlahnya. Kenikmatan yang zahir maupun kenikmatan-kenikmatan yang batin, untuk jasmani maupun untuk rohani kita, yang semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kepada kita semua. Maka sebagai orang-orang yang beriman, yang mengharapkan hidup bahagia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan yang sampai kepada kita semua, agar kenikmatan-kenikmatan tersebut menjadi kenikmatan yang berbarokah, mendatangkan kebaikan untuk kita semua, baik di dunia maupun di kampung akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Binbas TV dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Meneruskan pembahasan kita, pelajaran kita, mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang sangat agung, ilmu yang sangat penting di dalam kehidupan kita, ilmu yang akan mengantarkan kita semua untuk bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan. Insya Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini akan kita sampaikan pembahasan dengan judul Asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun. Bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan atas dua perkara. Yang pertama adalah a'lam, menunjukkan nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah awsaf, menunjukkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan atas dua perkara, yaitu menunjukkan atas nama dan menunjukkan atas sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya termasuk kaidah yang sangat penting kita pahami bersama
kaidah yang sangat bermanfaat untuk kita semua di dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah kaidah tadi yang kita sampaikan, asmaullah taala a'lamun wa awsafun. Ini kaidah yang sangat penting, kaidah yang sangat bermanfaat supaya kita tidak mengingkari, tidak menghilangkan sedikit pun dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memahami bahwasanya a'lamullahi ta'ala a'lamun wa awsafun, bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan atas nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini kalau ditinjau dari zat Allah Subhanahu wa taala, ya, karena nama-nama tersebut nama-nama yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nama-nama untuk Allah Subhanahu wa taala itu adalah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, nama milik Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama tersebut apabila ditinjau daripada zat Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan a'lam, menunjukkan atas nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahim, memiliki nama Al-Alim, memiliki nama Al-Qadir, As-Sami, Al-Basir ila ghairiha minal asma, dan seterusnya dari nama-nama yang banyak sekali yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditinjau dari segi zat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nama-nama tersebut menunjukkan nama bagi Allah, bahwasanya Allah memiliki nama-nama seperti itu. Tapi seandainya ditinjau dari makna yang terkandung di dalamnya, ya, karena setiap nama itu mengandung makna. Kalau ditinjau dari segi makna yang terkandung di dalam nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditinjau dari segi zatnya, dia adalah nama. Kalau ditinjau dari segi makna, dia adalah sifat. Sehingga demikian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, semua nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atas dua perkara tersebut. Menunjukkan nama bagi Allah dan menunjukkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah punya nama seperti itu, secara tidak langsung Allah mengkhabarkan kepada kita semua Allah memiliki sifat sesuai dengan yang terkandung di dalam nama tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, setelah kita memahami, ya, pembagian seperti ini, bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala kalau ditinjau dari segi zatnya dia adalah menunjukkan nama. Kalau ditinjau dari segi makna yang terkandung di dalamnya dia menunjukkan sifat. Maka kita akan memahami bahwasanya ketika dia menunjukkan atas nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala, karena dikembalikan kepada zat Allah, dia adalah sesuatu yang sama, mutaradifah. Dia itu adalah sama antara yang satu dengan yang lainnya. Semuanya kembali kepada zat yang Maha Esa, zat yang Maha Satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ditinjau dari segi yang pertama, ditinjau dari zat Allah Subhanahu wa taala yang dia menunjukkan atas nama bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu mutaradifah, memiliki kesamaan satu dengan yang lainnya. Ya, Ar-Rahman itu adalah Ar-Rahim, Ar-Rahim adalah As-Sami, As-Sami adalah Al-Qadir, Al-Qadir adalah Al-Basir, dan seterusnya. Karena semua itu adalah kembali kepada zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada zat yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman adalah Allah, Ar-Rahim itu adalah Allah, As-Sami juga Allah, ya, Al-Basir itu adalah Allah, Al-Qadir adalah Allah, dan seterusnya. Itu apabila
ditinjau dari segi zatnya yang dia menunjukkan atas nama bagi Allah Subhanahu wa taala, maka antara nama yang satu dengan nama yang lainnya itu memiliki kesamaan mutaradifah, kembali kepada zat yang satu, kembali kepada zat yang Maha Esa, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila ditinjau dari segi makna yang terkandung di dalamnya, sehingga dia menunjukkan atas sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dia mutabayinah. Terjadi perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Ya. Masing-masing nama itu memiliki makna yang khusus terkandung di dalam nama tersebut. Makna Al-Hayyu berbeda dengan makna atau makna Al-Alim berbeda dengan makna As-Sami'. Makna As-Sami' berbeda dengan makna Al-Basir. Makna Al-Basir berbeda dengan makna Al-Qadir. Masing-masing memiliki makna yang khusus berkaitan dengan nama tersebut. Ya. Di dalam Al-Hayyu terkandung sifat Al-Hayah. Di dalam Al-Qadir terkandung sifat Qudrah. Di dalam Al-Hakim terkandung sifat Hikmah ila akhirih. Jadi dia mutabayinah, terjadi perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya apabila ditinjau dari makna yang terkandung di dalamnya. Apabila ditinjau dari segi yang pertama, dia adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah mutaradifah, terjadi kesamaan satu dengan yang lainnya. Semuanya menunjukkan kepada zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ditinjau dari makna yang terkandung di dalamnya, sehingga dia menunjukkan atas sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah mutabayinah. Terjadi perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Masing-masing nama itu memiliki makna yang khusus terkandung di dalam nama tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus memahami kaidah seperti ini? Ya, kaidah seperti ini sangat penting untuk kehidupan kita. Di dalam mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa kaidah seperti ini, apabila seseorang tidak memahami kaidah seperti ini, itu nanti akan bisa mengakibatkan, menyebabkan dirinya akan menolak atau mengingkari sebagian sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana itu yang terjadi pada sebagian kaum muslimin. Sebagian kelompok yang mereka menisbahkan dirinya kepada umat Islam, ya. Mereka menafikan, mengingkari sebagian sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan menolak semua sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasanya nama Allah itu cuma sekedar nama, tidak mengandung sifat. Tentunya pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang keliru. Ya, di dalam nama Al-Alim tidak terkandung sifatul ilm. Di dalam nama As-Sami tidak terkandung sifatus Sami'. Di dalam nama Al-Qadir tidak terkandung sifat Qudrah. Allah cuma punya nama, tidak memiliki sifat. Ada kelompok dari kaum muslimin yang punya pemahaman seperti itu. Ya. Mereka cuma menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan. Dengan alasan untuk mensucikan Allah, tanzihullah minat tashbih. Tujuannya adalah untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan. Kalau dikatakan Allah itu punya ilmu, makhluk juga punya ilmu. Berarti sama Allah dengan makhluknya. Kalau begitu Allah nggak punya ilmu. Kalau dikatakan Allah itu mendengar, makhluk juga mendengar. Ya. Kalau begitu terjadi kesamaan antara Allah dengan makhluknya, sama-sama mendengar. Kalau begitu Allah tidak mendengar. Allah cuma punya nama As-Sami'. As-Sami'u bila sam'in. Al-Basiru bila basorin. Al-Alimu bila ilmin. Ya. Seperti itu sebagian
kelompok yang ada pada kaum muslimin. Mereka memahami tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengkosongkan dari sifat. Nama Allah cuma sekedar nama, tidak mengandung sifat. Tentunya ini menyelisihi keyakinan yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman yang benar bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu di samping menunjukkan atas nama bagi Allah, secara tidak langsung dia juga menunjukkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya akan kita sampaikan di antara dalil-dalil, bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya di dalam nama itu mengandung sifat. Di dalam nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengandung sifat, tidak cuma sekedar nama. Ya, karena tadi sebagaimana kita sampaikan, ada sebagian kelompok, ada sebagian firqah dari kaum muslimin meyakini Allah punya nama tapi tidak memiliki sifat. Nama Allah cuma sekedar nama. Ya, mereka cuma menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-alimu bila ilmin, al-qadiru bila qudrah, al-hakimu bila hikmah, al-basiru bila basar ila akhirih. Ya. Semua sifat yang terkandung di dalam nama ditolak, diingkari dengan dalil, dengan alasan kalau ditetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan terjadi penyerupaan dengan makhluknya. Allah mendengar, makhluk mendengar, sama-sama mendengarnya. Berarti sama. Kalau begitu Allah enggak mendengar, ya. Ini syubhat mereka. Ya, namun tidak demikian. Walaupun dikatakan sama-sama mendengar, pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Allah memiliki pendengaran yang sempurna. Dengan makhluk penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Allah melihat, makhluk juga melihat. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Allah melihat dengan penglihatan yang sempurna. Ya, Allah punya ilmu, makhluk juga punya ilmu. Ilmu Allah tidak sama dengan ilmu makhluknya. Ilmu Allah maha sempurna. Adapun ilmu yang dimiliki oleh makhluk penuh dengan kekurangan. Akan kita sampaikan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu juga mengandung sifat. Nama Allah Subhanahu wa taala tidak cuma menunjukkan nama, tapi secara tidak langsung di situ menunjukkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama, bukti yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mensifati nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah al-husna. Walillahi al-asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang paling indah. Allah memiliki nama-nama yang paling bagus. Kenapa kok dikatakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini adalah husna, nama yang paling indah, nama yang paling bagus? Karena tidak cuma sekedar indah dari segi lafadznya, tidak cuma sekedar indah dari segi kalimatnya. Di antara sesuatu yang menunjukkan tentang keindahan nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam setiap nama itu mengandung sifat. Ya. Itulah sebabnya kenapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala dikatakan al-asmaul husna, nama-nama yang paling indah, nama-nama yang paling bagus, karena setiap nama mengandung sifat, tidak cuma sekedar nama, ya. Karena kalau cuma sekedar nama, itu nanti tidak ada keindahan atau tidak sempurna keindahan yang ada di dalamnya. Karena yang namanya al-husna, paling indah, paling bagus, itu sudah mencapai puncaknya dalam masalah keindahan. Sudah mencapai puncaknya dalam masalah kebagusan. Enggak ada lagi sesuatu yang lebih indah. Enggak ada lagi sesuatu yang lebih bagus daripada itu. Sudah mencapai puncaknya. Enggak ada lagi di atasnya. Itulah keindahan yang dimiliki oleh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mengandung sifat yang sesuai dengan nama-nama tersebut.
Seandainya cuma sekedar nama tanpa ada sifat yang terkandung di dalamnya, ya, itu nanti dalam masalah keindahan tidak mencapai puncaknya. Bagus mungkin bagus, tapi tidak dikatakan husna yang paling bagus. Tidak dikatakan husna yang paling indah. Ya. Karena ada sisi-sisi kekurangan di dalamnya. Cuma sekedar nama tadi, tidak mengandung sifat. Ini bukti yang pertama. Dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya nama Allah di samping nama, dia juga menunjukkan sifat, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam kitab sucinya, semua nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah husna. Maknanya balighatun fil husni ghayatahu. Sudah mencapai di dalam masalah kebagusan puncaknya. Dalam masalah keindahan sudah mencapai puncaknya, dan itu disebabkan karena mengandung sifat. Tidak cuma sekedar nama. Kalau cuma sekedar nama, ya, itu nanti dalam masalah keindahan, dalam masalah kebagusan belum mencapai puncaknya, karena itu cuma sekedar nama, tidak mengandung sifat. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini juga menunjukkan sifat. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan ya tentang dirinya. Mengkhabarkan di dalam kitab sucinya tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala bil matsalil a'la. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil matsalul a'la. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala al matsalul a'la. Ya, biasa diartikan sifat-sifat yang sangat tinggi. Al-matsalul a'la, sifat-sifat yang sangat tinggi. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahul matsalul a'la, dan hanya milik Allah al-matsalul a'la. Al-Imam Ibnul Katsir rahimahullah menjelaskan tentang makna al-matsalul a'la ya di dalam ayat ini, walillahil matsalul a'la. Surat An-Nahl ayat nomor 60. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, menafsirkan maknanya adalah al-kamalul mutlak min kulli wajhin. Kesempurnaan mutlak dari semua sisi-sisinya. Ya, kesempurnaan mutlak itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang terkandung di dalam nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu menunjukkan tentang kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-kamalul mutlak min kulli wajhin. Kesempurnaan mutlak dari semua sisi-sisinya, tidak ada kekurangan sedikit pun ditinjau dari sisi manapun. Dan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan yang sifatnya seperti itu, kesempurnaan yang mutlak, tidak ada cacat sedikit pun, tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada aib sedikit pun, itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk kadang-kadang sempurna dari satu sisi, ya, terjadi kekurangan dalam sisi yang lainnya. Enggak ada makhluk yang sempurna dari semua sisi-sisinya. Ya. Dari berbagai bidang yang ada pada dirinya, enggak ada makhluk yang sempurna. Ya, kesempurnaan mutlak itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kesempurnaan yang mutlak itu hanya dimiliki oleh Allah karena Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ada cacat dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Sementara Al-Imam Ibnul Qayyim juga mengatakan, ya, makna daripada al-matsalul a'la yang terkandung di dalam ayat yang tadi disampaikan, wa dzakara Ibnul Qayyim rahimahullah min jumlatil ma'anil lati yufasaru biha al-matsalul a'la thubutu sifatil ulya lillahi subhanahu. Tetapnya sifat-sifat yang maha tinggi, sifat-sifat yang maha agung, sifat-sifat yang sangat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat itu terkandung di dalam nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini bukti yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang menunjukkan bahwasanya di dalam nama itu terkandung sifat. Nama Allah tidak cuma sekedar nama, tapi secara tidak langsung di situ menunjukkan tentang sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walillahil matsalul a'la. Dan hanya milik Allah sifat-sifat yang sangat tinggi, sifat-sifat yang sangat sempurna. Ya, dan itu terkandung di dalam nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam memuji Allah Subhanahu wa taala atas anugerah pemberian yang diberikan oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Wahhab, dan ternyata perbuatan Allah Subhanahu wa taala, di antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah memberi anugerah kenikmatan kepada hamba-hambanya. Ini menunjukkan ya bahwasanya nama itu mengandung sifat. Nama mengandung sifat. Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Wahhab dan dikatakan alhamdulillahilladzi wahabali. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada saya, Nabi Ibrahim, ketika usianya sudah tua, ya, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan putra kepada dirinya, yaitu Ismail dan juga Ishak. Contoh yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Khaliq, artinya zat yang maha pencipta. Konsekuensi daripada nama tersebut adalah Allah menciptakan. Allah menciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala terpuji dengan perbuatan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala terpuji diiringi dengan pengagungan dan kecintaan dengan perbuatan Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan juga menjadikan kegelapan dan cahaya. Allah terpuji karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dan juga makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, yang menunjukkan tentang kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka menciptakan itu merupakan konsekuensi daripada nama Al-Khaliq yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan di dalam nama Al-Khaliq terkandung sifat Al-Khalq, Allah menciptakan. Contoh yang lainnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala terpuji dengan Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah maha terpuji dengan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Karena konsekuensi daripada nama Al-Alim, Allah itu ya'lam, Allah itu mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna. Seperti di dalam surat As-Saba, di dalam surat Saba ayat nomor 1 dan 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yariju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah terpuji karena memiliki sifat. Di antara sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilm, Allah itu mengetahui. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang zat yang memiliki apa-apa yang ada di langit dan juga apa-apa yang ada di bumi, dan hanya milik Allah puji-pujian di kampung akhirat nanti. Dialah zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, Allah mengetahui apa-apa yang tenggelam di dalam perut bumi, ya. Kenapa Allah terpuji? Karena ya'lam, Allah itu maha mengetahui semua apa yang ada di alam semesta ini,
tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Alim. Konsekuensi daripada nama Al-Alim adalah Allah ya'lam. Allah itu mengetahui. Allah Maha mengetahui apa-apa yang terpendam di dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa-apa yang keluar darinya. Wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha, dan apa-apa yang turun dari langit dan juga apa-apa yang naik ke atas langit. Wa huwar rahimul ghafur, dan Dia zat yang Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Ini dalil yang ketiga, ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan, bukti yang menunjukkan bahwasanya di dalam nama mengandung sifat. Ketika Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Khaliq, ya, banyak di dalam ayat Allah khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Alim, ya, banyak sekali di dalam ayat-ayat dikatakan Allah itu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan juga apa-apa yang ada di bumi. Ya, itu menunjukkan di dalam nama itu mengandung sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah tidak cuma sekedar nama, secara langsung itu juga menunjukkan atas sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang keempat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan yang keempat, anna fil Qur'ani itsbatan li asma'illahi wa itsbatan lis sifati allati dallat 'alaiha tilkal asma'u. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an terdapat penetapan bagi nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan, menyampaikan kepada kita semua tentang nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di situ juga ada penetapan bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah punya nama seperti ini, dan di tempat yang lain Allah menjelaskan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan nama tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam nama mengandung sifat. Di suatu tempat dalam Al-Qur'an Allah membawakan namanya, di tempat yang lain Allah menyebutkan sifat yang sesuai dengan nama tersebut. Contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan, ya, di antara nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Aziz. Banyak sekali Al-Aziz, zat yang maha perkasa. Ya, wa huwal azizul hakim. Dialah zat yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya bil izzah. Allah mensifati dirinya bil izzah dengan keperkasaan. Seperti di dalam surat Fatir ayat nomor 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falillahil izzatu jami'a." Milik Allah, ya, kemuliaan, keperkasaan semuanya. Kemuliaan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Izzah ini adalah sifat yang terkandung di dalam nama Al-Aziz. Di dalam nama Al-Aziz terkandung sifat Al-Izzah, ya. Dan ternyata sifat Al-Izzah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebagian ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an, seperti di dalam surat Fatir ayat nomor 10, walillahil izzatu jami'a. Dan hanya milik Allah kemuliaan semuanya. Ya, sehingga dengan demikian, karena kemuliaan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba kalau pengen mulia hendaknya mencari kemuliaan itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari kemuliaan dari manusia atau sesama makhluk. Itu contoh yang pertama. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menjelaskan satu nama di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ternyata di tempat lain Allah menyebutkan sifat yang sesuai dengan nama tersebut. Contoh yang lainnya,
Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan nama Al-Alim, dan ini juga banyak sekali. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an kita mendapatkan nama Allah Al-Alim. Ya, Allah Subhanahu wa taala menamai namanya dengan nama Al-Alim. Dan ternyata di tempat yang lain dari ayat-ayat Al-Qur'an Allah mensifati dirinya dengan Al-Ilm. Allah mensifati dirinya dengan sifatul ilmi. Allah punya ilmu. Ya, seperti dalam ayat kursi yang sering kita baca setiap hari, hampir-hampir kita tidak luput dari membaca ayat kursi. Mungkin fi azkaris sabah, ya, zikir di waktu pagi hari atau mungkin sebelum tidur, kita juga dianjurkan, disunahkan untuk membaca ayat kursi untuk membentengi diri kita dari gangguan jin, ya, di dalam tidur kita. Di dalam ayat kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mampu untuk meliputi sedikit pun dari ilmu Allah. Ya, makhluk ini tidak mampu. Ilmu yang dimiliki oleh makhluk tidak mampu untuk meliput ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu Allah itu sangat luas sekali. Ya, betapapun jeniusnya seseorang, betapapun pandainya seseorang, betapapun luasnya ilmu yang dimiliki oleh seseorang, enggak mampu dia menguasai semua ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia betapapun banyak ilmu yang dia miliki itu sedikit. Binisbati ila ilmillah, kalau dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan wala yuhitu bi syai'in min ilmihi. Dan mereka makhluk itu tidak mampu untuk meliput sedikit saja dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Meliput maknanya menguasai dari berbagai sisi-sisinya. Ya, ilmu Allah sangat luas sekali. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah itu punya ilmu. Min ilmihi, dari ilmu Allah. Dan di antara nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Alim, zat yang maha berilmu. Ini menunjukkan, ya, di dalam nama itu mengandung sifat. Namanya Al-Alim, dan di dalam ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an seperti ayat kursi tadi, ya, dijelaskan bahwasanya Allah itu memiliki ilmu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Mereka tidak mampu meliput sedikit pun dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan nama Al-Qawi, zat yang maha kuat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan nama Al-Qawi. Ternyata di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah juga mensifati dirinya dengan Dzul Quwwah, zat yang memiliki kekuatan. Ya, maka selasi namanya Al-Qawi, Allah menjelaskan dirinya Dzul Quwwah, memiliki kekuatan. Seperti di dalam surat Az-Zariyat ayat nomor 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, zat yang maha pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, lagi memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Namanya Al-Qawi, terkandung di dalamnya sifatu Al-Quwwah. Ya, Allah memiliki kekuatan. Ini menunjukkan, ya, nama Allah Subhanahu wa taala ini tidak cuma sekedar nama, tapi juga menunjukkan atas sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menjelaskan salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ternyata di tempat yang lain Allah menyebutkan sifat yang sesuai dengan nama tersebut, dan tadi contoh-contohnya sudah kita sampaikan, ya. Contoh-contohnya sudah kita sampaikan. Ketika Allah menamai dirinya dengan nama Al-Aziz, Allah menjelaskan, ya, dalam ayat-ayatnya, walillahil izzatu jami'a. Ketika Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan nama Al-Alim, Allah mengatakan wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan nama Al-Qawi, ya, dalam ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sifat Dzul Quwwah. Ini menunjukkan, ya, nama Allah itu juga menunjukkan atas
sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kelima ya, kita bawakan satu dalil, satu bukti lagi yang menunjukkan atas kaidah yang disampaikan tadi. Kaidah pertama yang kita bawakan, asmaullahi a'lamun wa awsafun ya. Bukti dalil yang menunjukkan atas kaidah tersebut. Nama Allah ini tidak cuma sekedar nama, tapi juga menunjukkan atas sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kelima, sesungguhnya di dalam Al-Quran ditetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengkhabarkan ya tentang dirinya bahwasanya Allah melakukan perbuatan yang sesuai dengan nama tersebut. Ya, tidak langsung menunjukkan sifat bagi Allah ya, tapi Allah melakukan perbuatan yang sesuai dengan nama tersebut. Anna fil Qur'ani itsbatan li asma'illah. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an terkandung penetapan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala wa ikhbaron minallah, dan Allah mengkabarkan an nafsihi tentang dirinya bi af'ali tilkal asma ya, berkaitan dengan perbuatan yang sesuai dengan nama tersebut. Dan di dalam perbuatan itu menunjukkan tentang sifat. Ya. Di dalam perbuatan itu juga secara tidak langsung menunjukkan sifat ya bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Misalkan manusia, ya ketika manusia itu dia berjalan, menunjukkan dia memiliki sifat bisa berjalan. Ketika manusia itu dia berbicara, ya menunjukkan dia memiliki sifat bisa berbicara. Dan seterusnya ya. Jadi di dalam perbuatan itu secara tidak langsung menunjukkan atas sifat bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Ternyata di dalam Al-Quran demikian ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian di tempat yang lain Allah juga menghabarkan Allah melakukan perbuatan yang sesuai dengan nama tersebut. Contohnya misalkan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami, dan itu banyak sekali kita dapatkan dalam Al-Qur'an. Wa huwas samiul basir. Dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat, mengetahui. As-Sami ini adalah ismun min asma'illahi ta'ala. Ternyata di dalam ayat-ayat Al-Qur'an banyak Allah menjelaskan ya, Allah itu mendengar, seperti di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang pertama. Qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma ya. Surat Al-Mujadilah ayat yang pertama. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dirinya. Allah itu mendengar. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka. Sungguh Allah mendengar perkataan seorang wanita yang dia mendebat kamu. Fi zawjiha, berkaitan tentang suaminya, wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar perbincangan kamu berdua. Ya, ini menunjukkan bahwasanya di dalam nama As-Sami terkandung sifatus sama'. Terkandung sifat As-Sama', Allah mendengar, ya. Dan itu dijelaskan secara sharih, jelas oleh Allah Subhanahu wa taala, qad sami Allah, sungguh Allah mendengar. Menunjukkan di dalam nama As-Sami terkandung sifatus sama', Allah itu mendengar. Contoh yang lainnya Al-Alim, Allah maha mengetahui. Ya, Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan nama Al-Alim. Banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah menjelaskan Allah itu ya'lam, Allah itu mengetahui. Ya, di antara perbuatan Allah, Allah itu ya'lam, Allah mengetahui, seperti di dalam surat Thaha ayat nomor 110. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui. Namanya Al-Alim, Allah ya'lam. Namanya Al-Alim, Allah ya'lam. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan juga apa-apa yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna bihi ilma, dan mereka tidak mampu, ilmu mereka tidak mampu meliput tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh yang lainnya, Allah punya nama Al-Ghafur. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ghafur. Ternyata di dalam ayat-ayat Al-Qur'an juga demikian, Allah menjelaskan Allah itu Yaghfiru, Allah itu mengampuni. Perbuatan Allah selaras dengan nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Namanya Al-Ghafur, ternyata di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah juga menjelaskan Allah itu yaghfiru. Seperti di dalam surat Yasin ayat nomor 76 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Bukan seperti dalam surat An-Nur ya, ayat nomor 22. Surat An-Nur ayat nomor 22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum." Apakah kalian enggak senang ya seandainya Allah mengampuni kalian? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apakah kalian tidak menginginkan? Apakah kalian tidak senang Allah itu mengampuni dosa-dosa kalian? Namanya Al-Ghafur, perbuatannya yaghfir. Ya, ini menunjukkan bahwasanya di dalam nama itu mengandung sifat, tidak cuma sekedar nama. Allah punya nama Al-Ghafur, zat yang maha mengampuni. Maka di antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil, di antara bukti yang menunjukkan bahwasanya nama Allah itu tidak cuma sekedar nama, tapi juga menunjukkan atas sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian ya kita akan bisa mengetahui tentang batilnya anggapan sebagian orang bahwasanya nama Allah itu cuma sekedar nama, dan itu terjadi di sebagian atau pada sebagian kelompok yang menisbahkan diri mereka kepada umat Islam, kepada agama Islam, yang mereka ya di antara keyakinannya nama Allah itu cuma sekedar nama, tidak terkandung sifat di dalam nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengatakan ya Sami'un bila sam'in, qadirun bila qudratin, alimun bila ilmin, ya, hakimun bila hikmah. Itu dikosongkan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Tujuan mereka baik, niat mereka baik, tujuannya adalah untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan. Tujuan mereka seperti itu. Karena yang terbesit dalam benak mereka, kalau ditetapkan sifat, ya, kalau ditetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, itu nanti akan terjadi penyerupaan dengan makhluknya. Allah mendengar, makhluk mendengar. Berarti sama-sama mendengarnya. Kalau begitu Allah enggak mendengar. Ya. Allah punya ilmu, makhluk juga punya ilmu. Sama-sama punya ilmunya. Berarti sama nanti Allah dengan makhluknya. Kalau begitu Allah enggak punya ilmu. Tujuan mereka seperti itu. Ya, mereka lari dari tasbih, tapi akhirnya terjatuh di dalam ta'til. Mereka menghilangkan, mengosongkan, membuang sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya hal seperti ini adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang menyimpang dari pemahaman yang benar. Dan yang benar adalah sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya dari saya dan juga dari syaitan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.